Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua. Nah, kali ini gue mau bikin video lagi, cuman bukan uji tanjakan ya. Jadi, kebetulan ada yang nanya juga cara penggunaan Answer Back System gimana. Sebenarnya kalau Answer Back System itu kan eh cuma dipencet aja ya. Dan gue pernah juga bikin di beberapa video sebelumnya kayaknya tentang penggunaan Answer Back System. Tapi nggak apa-apa, kali ini gue akan coba bikin lagi video itu ditambah. Gue belum pernah nyobain nih, gue baru inget ya dari pertama kali gue beli Frigo sampai sekarang gue tuh belum pernah nyobain kalau si keylessnya itu uh, bisa sejauh apa gitu jaraknya dengan kendaraannya, dengan motornya. Nah, nanti mungkin gue akan cobain pertama dari jarak untuk ngehidupin motor ya, jarak keyless dengan motor itu sejauh apa. Terus yang kedua gue akan cobain saat motor udah bunyi, udah nyala. Kuncinya gue akan coba tinggal nih ya. Nah, terus gue akan coba muter pakai si Frigonya itu kira-kira masih hidup atau nanti di tengah jalan mati. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung coba aja. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe-nya dulu ya guys ya, biar gue makin semangat untuk bikin videonya. Oke guys, ini kunci Frigonya ya. Nah, ini gue akan coba dari sini ya. Kita nyalain Answer Back Systemnya. Frigo gue ada di sebelah mobil. Nah, kedengeran ya suaranya. Berarti jarak segini tuh pasti aktif Answer Back Systemnya. Jadi untuk cara menggunakan Answer Back Systemnya, ya buat yang tadi nanya, itu sebenarnya cuma dipencet aja guys. Dipencet aja, terus nyala tuh ya. Nah, mungkin buat teman-teman tadi yang nanya ya, yang nanya Answer Back System, mungkin maksudnya cara nonaktifkan atau mengaktifkan Answer Back Systemnya ya. Nah, kalau itu maksudnya, videonya udah gue bikin, itu bisa kalian cek aja di video gue tentang Answer Back Systemnya. Oke, sekarang kita akan cobain. Ya, ini kuncinya, gue akan coba simpen di kucing di sini ya. Kira-kira motornya bisa hidup atau enggak. Ya, posisinya off. Dia nggak bisa ya. Jadi kalau untuk menghidupkan motor itu jaraknya memang harus dekat guys. Kita ambil lagi kuncinya. Ini jaraknya tuh memang harus dekat. Ini coba kita simpan di sini ya. Bisa nggak hidup ya? Nah, itu baru bisa ya. Nah, jadi memang jarak antara kunci dengan motor tuh harus dekat. Oke, sekarang gue mau nyobain kalau motornya nyala ya, udah nyala, tapi kuncinya ini kita akan coba tinggal di sini nantinya ya. Kira-kira motornya bisa jalan atau enggak ya. Oke, yuk sekarang kita coba nyalain dulu. Di sini malah nggak bisa guys. Bentar guys, ternyata jaraknya juga terlalu jauh ya di sini ya. Coba kita lebih dekatkan lagi. Gak bisa juga ternyata guys. Bentar, coba kita dekatkan dulu. Kuncinya kita nyalain dulu ya. Oke, kunci udah nyala. Ini gue simpan dulu di sini. Sebentar ya. Kita coba bawa keluar tanpa kuncinya ya. Kira-kira bisa atau enggak. Gue muter-muter di komplek aja. Ya, ini kita nyalakan dulu guys. Nah ya, ini kuncinya ada di atas mobil, motornya nyala. Sekarang kita akan coba bawa motornya ini pergi keluar. Kira-kira bisa atau enggak. Tapi sampai di sini dia masih nyala ya. Oh ya, sebelumnya jadi kalau motor ini mati dia otomatis pasti
akan nggak bisa hidup lagi. Jadi si SSS nya gue offin dulu. Tuh pagarnya. Nah sekarang kita coba ya, kita muter komplek aja, kira-kira bisa atau enggak. Kuncinya ada tuh. Bentar, jangan dari sini deh, soalnya kalau dari sini terlalu jauh jaraknya. Gue akan coba ke sana aja, lurus ke sana. Ini jarak motor dengan kuncinya tuh jauh ya, kuncinya ada di atas sana dan ini masih bisa jalan guys. Tuh, selama motornya nggak mati ternyata bisa jalan ya. Wah ini agak bahaya juga nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ya punya motor keyless, terutama Frigo lah ya, Frigo itu kalau posisi ditinggal atau posisi motor nyala, itu teman-teman harus langsung matiin kuncinya ya, atau motornya langsung dimatiin karena ini bisa dipakai guys. Tuh jaraknya jauh, bisa dipakai. Jadi ini rada bahaya, kecuali teman-teman langsung aktifkan aja triple S nya ya. Jadi kalau misalnya si motornya tiba-tiba mati, dia nggak akan bisa hidup lagi guys, kalau kuncinya terlalu jauh jarak. Tapi ini aduh, ini rada-rada mengerikan ya ini sebenarnya. Ternyata kuncinya ditinggal aja dia masih bisa jalan. Tuh ya, ini rada-rada mengerikan nih. Nah tapi ini kalau gue nyalain triple S nya, ini gue nyalain ya, kuncinya jauh nih. Kuncinya ada di atas mobil. Saat gue nyalakan, oh masih bisa ternyata guys. Coba ya kita maju lagi ya. Ini triple S nya gue coba nyalakan di sini guys. Sini kita nyalakan triple S nya, motor mati. Nah kira-kira bisa digas nggak? Masih bisa ternyata guys. Jadi emang rada bahaya ya fiturnya. Nah jadi intinya kalau misalnya posisi motor lagi nyala, itu kita harus cepet-cepet matiin aja guys, karena memang rada rawan ya. Tuh kuncinya masih di situ gitu. Sedangkan motor tadi bisa gua bawa puter-puter ya. Jadi intinya kalau misalnya keyless dari Frigo ini, saat kondisi motor nyala terus kuncinya ditinggal atau jarak kunci dengan motor jauh, itu dia masih tetap bisa jalan dan motor nggak akan mati di tengah jalan. Tapi kalau untuk menghidupkan motornya memang jarak kuncinya harus dekat guys, gitu ya guys. Tapi ternyata ya ini setelah gue matiin, ini kan gue pegang lagi nih kuncinya, pas gue puter alarmnya nyala guys. Tuh kenapa ya? Jadi kode kuncinya nyala dia. Oke guys, ternyata tadi caranya itu si alarmnya, ensure back systemnya tuh gue matiin dulu. Jadi kan tadi alarmnya bunyi tuh ya. Itu caranya kalau bunyi kayak gitu, tadi gue cobain kayak gini guys caranya. Pada posisi off, kita tekan dulu, terus tekan lama sampai bunyi 2 kali. Nah setelah bunyi 2 kali baru si kuncinya hilang, logo kuncinya. Itu sama aja kayak matiin ensure back systemnya ya, alarmnya tuh mati. Nah tapi kalau misalnya posisinya udah kayak gini, baru lu bisa nyalain lagi si ensure back systemnya. Tekan lagi sekali, terus tekan yang lama sampai bunyi. Nah ini motor udah bisa lagi guys. Tuh ya, alarmnya udah mati juga. Nah jadi kesimpulannya, kalau motor mati ya, kita mau hidupin motor, itu jarak kunci dengan kendaraannya harus dekat. Cuman kalau misalnya setelah motor nyala
terus kunci, misalnya kuncinya ditinggal atau misalkan terjatuh gitu ya kuncinya, itu motor masih bisa dipakai untuk muter. Jadi meskipun triple S-nya hidup ya, jadi kalau misalkan triple S itu fungsinya saat motor berhenti sekitar 3-5 menit dia mematikan mesinnya. Nah, jika kondisi awalnya motor hidup terus kita langsung gas lagi, itu dia bisa bisa tetap jalan guys. Jadi meskipun tanpa kunci bisa tetap jalan asal si motornya itu udah on ya, udah bisa nyala lah di awal. Cuman pada saat dimatikan alarmnya akan berbunyi seperti tadi gitu. Nah, dari cara yang gue coba barusan, kalau alarmnya bunyi tinggal dimatikan si Ensure Back sistemnya. Ensure Back sistemnya udah mati, terus dia akan balik seperti normal lagi gitu. Jadi rada ngeri ya sebenarnya kalau fitur kayak gitu. Karena yang dikhawatirkan ini gini. Misal kita posisinya lagi dekat dengan motor, terus kita nggak tahu ya, namanya musibah kan bisa datang di mana aja. Terus tiba-tiba ternyata motor kita tuh masih dalam jangkauan si kuncinya dan ada orang yang iseng nyalain terus bisa jalan gitu itu motor. Itu rada mengerikan juga ya. Karena gue kirain awalnya keylessnya itu kalau misalnya posisi motor nyala terus kita bawa jalan ya dengan jangkauan yang cukup jauh dia akan mati sendiri. Ternyata enggak guys. Dia masih bisa untuk muter gitu. Gitu ya, kayak yang tadi gue tunjukin ya di video ini. Dan ya gitulah untuk cara matiin alarmnya ya. Ya udah, mungkin segitu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye bye.